Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asmi Ningsi, mahasiswi PPG Prajabatan 2022, jurusan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang panduan observasi perkembangan peserta didik di SMK Negeri 10 Makassar. Baik, adapun hal-hal yang kami observasi, yang pertama, perkembangan kognitif. Di sini ada dua hal yang kami amati. Pertama, kemampuan penalaran, dan kedua, kemampuan mengabstraksi pengetahuan. Selanjutnya, yang kami amati, perkembangan sosio-emosional. Bagaimana interaksi peserta didik dengan lingkungan, dan bagaimana hubungan peserta didik dengan guru dan teman sebaya. Selanjutnya, kami juga mengamati tentang etnik, bagaimana seperti apa suku peserta didik, kemudian asal daerah mereka. Selanjutnya yaitu kultural, bahasa daerah yang dipakai atau digunakan oleh peserta didik, aksen mereka, kemudian tingkah laku, penampilan, dan kepercayaan mereka. Selanjutnya yang kami observasi yaitu status sosial. Di sini kita mengobservasi tentang latar belakang keluarga peserta didik, taraf ekonomi keluarga peserta didik, gaya penampilan peserta didik, dan hubungan peserta didik dengan teman sejawatnya. Selanjutnya yang kami amati yaitu minat belajar peserta didik. Jadi, bagaimana peserta didik menunjukkan rasa ketertarikan terhadap materi pembelajaran. Kedua, bagaimana peserta didik menunjukkan rasa antusias pada metode ataupun teknik pembelajaran tertentu. Dan yang ketiga, bagaimana peserta didik merasa senang dengan proses pembelajaran yang dibawakan oleh guru. Selanjutnya, motivasi belajar. Di sini kami meneliti tentang bagaimana peserta didik memiliki cita-cita yang ingin dicapai, kemudian peserta didik terlihat aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Ketiga, bagaimana peserta didik memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait materi yang sedang dipelajari. Dan yang terakhir, peserta didik mampu merefleksikan pembelajaran yang telah dipelajari. Dan peserta didik mampu menunjukkan antusias yang tinggi terhadap proses pembelajaran. Jadi itu mengenai motivasi belajar. Selanjutnya, kami juga meneliti mengenai kemampuan awal peserta didik. Jadi, kami mengobservasi apakah peserta didik memiliki prior knowledge yang baik terhadap suatu mata pelajaran tertentu, seperti itu misalnya bahasa Inggris. Kemudian, bagaimana peserta didik mampu menjawab pertanyaan tematik. Dan yang ketiga, bagaimana peserta didik mampu mengaitkan materi dengan pengalaman pribadi. Dan yang keempat, bagaimana peserta didik memahami tujuan pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, gaya belajar. Kita ketahui bahwa ada 3 gaya belajar. Yang pertama, visual, auditori, dan kinestetik. Jadi kami juga mengobservasi gaya belajar anak-anak. Untuk visual sendiri, peserta didik terlihat senang memperhatikan materi video pembelajaran. Jadi kami melihat apakah mereka terlihat senang ketika kita berikan video pembelajaran. Kedua, peserta didik lebih cepat memahami pembelajaran jika ditampilkan slide interaktif. Dan yang ketiga, peserta didik lebih aktif pada pembelajaran berbasis proyek video. Ini untuk gaya belajar visual. Yang kedua, auditori. Peserta didik aktif berdiskusi. Kemudian peserta didik terlihat sangat berkonsentrasi saat guru atau teman sejawatnya memberikan penjelasan. Ketiga, peserta didik mudah terganggu keributan. Dan yang keempat, peserta didik gemar menjelaskan sesuatu. Dan yang
terakhir, kinestetik. Di kinestetik sendiri, peserta didik terlihat aktif di kelas. Peserta didik lebih menyukai pembelajaran berbasis proyek. Peserta didik aktif dan antusias ketika diberi ice breaking atau games oleh guru. Dan yang keempat, peserta didik lebih menyukai belajar berkelompok. Jadi ketiga hal itu menjadi acuan kami dalam mengobservasi gaya belajar anak-anak di SMK Negeri 10 Makassar. Baik, selanjutnya adapun yang kami observasi yaitu perkembangan fisiologis peserta didik. Jadi yang kami teliti yaitu postur tubuh peserta didik, adanya pertumbuhan bulu di daerah tertentu, perubahan suara, tinggi badan peserta didik apakah sesuai dengan umur mereka, dan perubahan bentuk pinggul dan buah dada untuk perempuan peserta didik berjenis kelamin perempuan itu sendiri. Dan yang terakhir yang kami observasi itu perkembangan motorik. Jadi bagaimana peserta didik cekatan jika diminta melakukan sesuatu, bagaimana peserta didik terlihat memiliki refleks yang baik, dan yang terakhir bagaimana peserta didik antusias mengikuti proses pembelajaran yang memungkinkan banyak bergerak. Jadi itulah yang kami teliti dari kegiatan observasi kami nanti, dan kami ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.